Halo teman-teman, kami kelompok kewirausahaan dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan akan mensurvei UMKM ayam goreng yang bertempatan di Pasar 16 Butir. Adapun anggota yang akan mensurveinya dengan saya Rina Diwiati, saya Siti Amina, saya Men Oyasari, saya Faradila Ayam Fitri, saya Rina Oyasari. Baik, untuk lengkapnya inilah nama-nama anggota kami beserta NPM-nya. Kami dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Kewirausahaan 1 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Kurniawan, SE MSI. Selanjutnya, untuk tahap yang pertama, kami akan melakukan survei terhadap salah satu kegiatan usaha. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sudah berada di kedai BFC dan di sini saya sudah bersama ibu pemiliknya. Baik, kami akan mewawancarai ibunya. Ini selamat siang Ibu. Perkenalkan saya dan teman-teman saya dari mahasiswa perguruan negeri. Di sini saya ingin melakukan survei terhadap kegiatan usaha dalam sini. Baik, jika diizinkan kami akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti akan juga. Baik, yang pertama, sejak kapan Ibu sudah memulai usaha ini? 2014. Sudah Kurang lebih 7 tahun. kurang lebih 7 tahun ya Bu. Ini usaha yang Ibu jalan ini memang milik Ibu sendiri atau kerja sama orang lain? Dia sendiri. Punya sendiri. Ini jenisnya apa Bu? Franchise. Printer. Itu di mana Bu? Boleh dibawa? Alamatnya. Alamat. Pun. Bukan kayak ayamnya kan? Oh, akhirnya berencana. Sudah dibumbui. Jadi disini dengan kemas. Berarti Ibu tinggal goreng aja dijual ya Bu? Ini airnya. Itu tunjukin. Tunjukin. Nah, yang dikemas. Sudah. Yang bungkusan itu. Isinya 5 dada, 2 pakai, 2 kayak. Ini kayak ini. Itu yang masih mata ya Bu? Ya. Jadi masih ini tepungnya sudah ini jadinya ini tuh. Tuh mentahnya ya. Ini mentahnya pas masuk sini, nah ini jadinya. Ini jadinya, nah kan baru. Berarti semua bahannya itu dari sananya ya Bu? Ini tepungnya. Tapi kasih merek ya. Ini minyaknya. Ini minyak beku deh. Ini minyaknya rakuk. Nah. Oh, Minyaknya. minyaknya itu beda ya Bu? Ya, ini minyak beku ini. Ini kilonya tuh 28.000. Kita berapa Dari lebih mahal ya Bu berarti? Iya. Nggak bisa pakai minyak kopi, nggak bisa. Minyaknya beku. Baik Ibu, kira-kira per hari ini bisa berapa banyak Ibu yang membeli ayam goreng? Bisa 100, bisa 2. Kalau rezeki. kalau hari libur itu bisa lebih banyak ya Bu? Ya, kalau 2 kali lipat, 2 kali lipat, bisa juga 2 minyak pembeli kan beli yang rame, kalau rame. Kalau misalnya per hari itu 100-an, berarti ayam yang bisa habis itu berapa kilo Bu? Sehari? 100 punya, Berarti 100 kilo. ya 110 kilo lebih. Kadang 15, kadang 8. Tak tengok rezekinya. Berarti tergantung yang beli ya Bu? Ya. Ini bukan orang pasar deh, kadang ada Kadang bisa ada orang yang kesini lagi jalan-jalan. oh, jadi ada dapat nasi, karena pakai nasi. Bisa beli ayamnya aja berarti. Terakhir nih Bu, saya mau nanya itu kelebihan ayam goreng itu ini dari yang lainnya. Bedanya itu apa? Lebih teriuknya. Berarti lebih terik ya Bu. Teriuknya tahan sampai sore, karena besok sampai besok bisa. Kalau dia bisa Rasanya dimasukin lebih- magic itu bisa lebih lama ya Bu? Ya, kayak susu ini apa? Tahan lama. Ya, belum. Baik, ya, mungkin itu saja Bu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Ibu. Oke. Kita bakal lanjut ke video
video selanjutnya. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu pengolahan dan pembuatan. Nah, baiklah, inilah video pembuatan ayam geprek secara detail. Jadi yang pertama-tama, ayam gepreknya dipotong-potong menjadi beberapa bagian serta dibersihkan. Setelah itu, ayam dimasukkan ke dalam tepung satu persatu setelah dibersihkan. Setelah itu, ayam siap digoreng dengan menyiapkan minyak terlebih dahulu. Sudah siap dipanaskan. Selanjutnya adalah menyiapkan tepung untuk ayamnya. Jadi ayamnya dibalurin dengan tepung secara rata. Jadi di sini pembuatan ayamnya higienis ya guys, menggunakan sarung tangan. Nah, ayamnya dibalurin secara rata dengan tepung kering atau tepung biasa tanpa air. Jadi setelah dibaluri dengan tepung kering, dimasukkan ke dalam tepung air, dimasukkan ini agar ayamnya crispy. Nah, jadi setelah benar-benar tepungnya menyatu ke dalam ayamnya, ayam siap digoreng. Nah, jadi ini adalah penampakan ayam goreng yang sudah digoreng dan siap dijual. Di sini saya akan menanyakan proses pembuatan ayam goreng. Cara pembuatan ayam goreng itu dari apa aja? Dari tepung. Tepung keringnya, tepung kering untuk masak. Ini yang untuk rasanya. Kalau sudah rasa kita taruh sini, dari keripik taruh sini lagi, keripik dari sini tepung. Ya ini dia jadinya. Oh, jadi satu ekor ayam tuh biasanya dapat berapa potong? Satu ekor ayam tuh, kalau misalnya pahanya 4, harganya paha 4, sayap 4. Misalnya tidak sebungkus itu dadonya 4, dado montoknya 2, itu paha atas. Jadi isinya 8. Iya, dalam sekilo tuh 8 potong. Setelah digoreng kayak ini, tahan crispy-nya. Tahan sampai sore, malam pun bisa. Setelah melihat bagaimana proses pengolahan dan pembuatan ayam goreng tersebut, kita akan melihat bagaimana tahap pengemasan pada ayam goreng yang telah jadi. Untuk pemackingnya ini menggunakan apa ya? Ini aku berarti beli kota. Terus bisa. Berarti nasinya hanya sekitar ini. Iya. Ya, aku ini yang 10 siap. Ya, 3 kok enggak, yang 10 aja. Dia beda ukuran, beda harga, Iya, beda. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memasarkan ayam goreng tersebut dan saran dari kelompok kami agar pemasaran ayam goreng tersebut dapat lebih menarik serta menambah lebih banyak pelanggan. Penjualan ayam ini Sama kan dari minggu terus saya jual kalau datang lagi kadang bisa mesen bisa dari bisa diantar kalau dia nak beli bisa datang kalau ada bewang jalur karena mereka. Oh, jadi biasanya tuh orang yang beli tuh orang-orang yang jualan atau yang bekerja di sini. Mungkin jauh karena bisa juga dari luar bisa beli jalan-jalan pengen beli ya beli. Selain itu ada dikasih penawaran ya, kalau beli ayam akan dikasih minum. Ada es. Selain itu nggak ada kan Bu? Baiklah semuanya, dari hasil wawancara tadi mengenai teknik pelaksanaan promosi dan teknik
ini, bahwa teknik pemasaran yang digunakan adalah melalui mulut ke mulut, di mana biasanya kebanyakan pembeli itu adalah orang yang bekerja di pasar 16. Dan juga promosi dilakukan melalui memberikan penawaran, yaitu apabila membeli ayam akan diberi gratis minuman. Promosi dengan cara seperti itu sudah cukup baik, namun ada beberapa solusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, dapat menggunakan teknik pemasaran digital, yaitu dengan membuat website atau membuat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, atau sebagainya, dan membuat iklan online untuk memperluas jangkauan penjualan. Yang kedua, dapat menggunakan teknik promosi, yaitu dengan melakukan pemasangan banner di pinggir jalan yang dapat menarik perhatian orang atau menggunakan strategi promosi seperti membuat kupon atau memberikan bonus. Yang ketiga, dapat menggunakan teknik networking, yaitu di mana UMKM dapat menghubungi pelanggan atau mitra bisnis lainnya untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Yang keempat, UMKM dapat menggunakan teknik pemasaran suara untuk meningkatkan visibilitas mereka. UMKM dapat memberikan wawancara dan membuat video untuk meningkatkan pengalaman pelanggan mereka. Yang terakhir, UMKM dapat menggunakan teknik pemasaran konten untuk meningkatkan penjualan mereka. UMKM dapat membuat blog dan buletin yang dapat mengundang perhatian pelanggan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan penjualan. Itu saja mengenai solusi pemasaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Pada tahap berikutnya, kita akan melihat seberapa besar pendapatan yang didapat dari penjualan ayam goreng tersebut. Misalnya mengenai penjualan hari ini ada berapa Bu? Per hari. Iya, sebulannya 30.000 ya. Jadi sebulan untuk satu produk ini, satu ayam ini berapa jualnya? Ada 10, ada 13. Terus nasi dobet ada 12. Ada kotimun atau apa? Itu ada es. Dan yang terakhir, kami akan melakukan evaluasi terhadap proses-proses penjualan pada ayam goreng tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kami terhadap produk penjualan ayam goreng di pasar 16 Ilir. Untuk yang pertama yaitu survei. Menurut pendapat kelompok kami, pada survei kali ini di lokasi tersebut, pada penjualan ayam goreng kami rasa cukup bagus dikarenakan tempat target pasarnya cukup benar-benar strategis. Yang kedua yaitu pembuatan dan juga pengolahan produk. Nah, pada lokasi yang kami tuju ini ternyata pembuatan dan pengolahan produknya itu merupakan dari pabrik, sehingga penjualan ini merupakan tangan kedua atau sebagai reseller dari pabrik tersebut. Yang ketiga yaitu packaging. Ya, dari hasil kami survei kemarin yaitu pada toko tersebut packagingnya menggunakan kertas biasa atau menggunakan styrofoam pada gambar seperti ini. Adapun saran dari kami mengenai packaging dari penjualan ayam goreng tersebut yaitu alangkah baiknya jika pengemasan produk ayam goreng tersebut dipakai dengan wadah seperti ini. Atau bisa juga dengan wadah kertas biasa ataupun plastik biasa, tetapi diberi stiker pada kertas tersebut. Yang keempat yaitu marketing. Pada penjualan ayam goreng tersebut, marketingnya yaitu hanya dalam satu arah, yaitu pada pasar tersebut. Nah, saran dari kami yaitu alangkah baiknya jika produk tersebut juga ditawarkan lewat media sosial, seperti meng-share atau mempromosikannya melalui poster yang diunggah di media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga penjualan tersebut dapat menyebar ke di mana tempat. Yang terakhir yaitu penjualan. Nah, dari semua saran kami itu merupakan salah satu strategi pemasaran. Sehingga jika strategi pemasaran itu dilakukan dalam penjualan produk tersebut, maka akan menjadi nilai tambah dari produk tersebut. Dan juga tentunya kita bisa mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, tapi kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja evaluasi dari kelompok kami mengenai penjualan produk ayam goreng di Pasar 16 Ilir. Sampai jumpa! Sekian video dari kami mengenai survei UMKM ayam goreng yang bertepatan di Pasar 16 Ilir. Terima kasih telah menyaksikan video kami.
You know that then it's about you, baby. Only you. 내가 힘들 때, 울 것 같을 때, 기운도 이제 나지 않을 때. It's you, 날 걱정하니, it's you, 어렵게 하니, 말은 해도 돼, but what do you say? 멀리든 언제든지 달려와, 답은 저도 없이 난 나잖아. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말해, don't disturb me, my system, baby. Oh my god, yes, now I was really hoping that it will come through. Oh my god, 전부뿐이야, asking all the time about what I should do. No, I can never let him go, 나만 생각나 24, 넌 행운 아야, 정말로 I know 너를 기억하지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini inilah kelompok kami dan kami akan membuat tugas kewirausahaan yang berisi tentang wawancara terhadap pengusaha yang telah berhasil, pengusaha yang belum berhasil. Selanjutnya kami juga akan membuat contoh usaha yang berpotensi maju dan juga rencana usaha yang cocok didirikan di lingkungan pemukiman warga. Oke, baik. Di sini saya bersama wanita muda yang sudah sukses dalam menjalani usaha dalam bidang fashion. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang kiat sukses menjadi pengusaha. Oke, baik. Di sini dengan Mbak siapa? Saya Aisyah. Mbak dari sejak kapan ya membuka usaha ini? Sejak tahun 2018 Oh, lama juga ya. Sudah dapat cabang di mana-mana? di sekitar daerah Pelaju sama di Ramayana. Itu Mbak lebih ke fokus ke fashion yang mana ya? Atau jilbab, atau baju, atau yang mana? Oh, saya fokusnya di jilbab. Oh, di jilbab. Kenapa Mbak milih jilbab Mbak? Ya, karena banyak varian gitu. Untuk produknya Mbak apa dari pabrik atau buat sendiri? Buat sendiri. Buat sendiri berarti butuh tenaga yang banyak dong. Iya, benar sekali. Oke, dari yang semua Mbak lakukan, itu kok bisa sukses tuh bagaimana ya Mbak? Dalam menjalankan kiat pengusaha suksesnya itu gimana tipsnya ya Mbak? Ya, yang terpenting jangan satu jenis gitu. Contohnya seperti saya yang memiliki berbagai jenis jilbab, mulai dari jilbab segi 4 yang dulunya hanya polos, sekarang sudah banyak berbagai jenis motif juga. Terus Contohnya, Pak? Terus dari jilbab pasmina, dari polos menjadi bahan crinkle, ada plisket dan lain-lain juga. Dan jilbab langsungan juga seperti jilbab sport, jilbab bergo dan syar'i. Oh, gitu. Oke guys, jadi itulah merupakan salah satu tips kiat sukses pengusaha baru maupun pengusaha lama ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pada wawancara hari ini, yaitu jangan mengambil hanya satu jenis produk, tapi alangkah baiknya jika produk tersebut kita berbagai macam varian supaya itu menambah minat dari pelanggan tersebut dan usaha kita bisa terus maju dan sukses seperti Mbak yang satu ini. Oke Mbak, mungkin itu saja ya wawancara dari hari ini. Terima kasih sebelumnya, maaf dan juga maaf karena telah mengganggu waktunya. Nama saya Rina Dwiyanti. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha yang pernah mengalami kegagalan. Baiklah, saya akan mulai wawancara. Perkenalkan, nama saya Intan Putri. Mbak, usahanya di bidang apa ya? Minuman, Kalau boleh tahu, bidang minuman apa ya? Thai Thai tea. Lokasi Mbak berjualan di mana ya? di Pelaju depan JM. Kalau boleh tahu, apa ya yang menyebabkan usaha Mbak mengalami kegagalan? Sudah banyak persaingan, sudah keluar tren minuman baru seperti boba. Berarti ada kegagalan Mbak tuh dikarenakan banyak pesaing dan tren minum terbaru seperti boba Mbak ya?
Apakah Mbak akan mengulang usaha tersebut? Tidak ingin. Tidak ingin. Apa penyebabnya, Mbak? Tidak ada modal. Tidak ada modal. Berarti usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan banyaknya pesaing dan ada tren minuman terbaru seperti boba. Jadi usaha ini mengalami kegagalan ya Mbak ya. Terima kasih Mbak sudah mau saya wawancarai. Baiklah, setelah wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh usaha yang berpotensi maju. Di sini menjual berbagai macam es seperti es jeruk, es mangga, es campur, dan masih banyak lagi. Kenapa saya bilang ini usaha yang akan berpotensi maju? Karena di sini tempatnya sangat strategis. Selain menjual berbagai varian es, di sini juga harganya sangat terjangkau. Satu cupnya hanya Rp5.000. Baiklah, di sini saya akan membuat rencana sederhana tentang pendirian sebuah usaha di lingkungan rumah saya. Jadi, saya tinggal di daerah yang merupakan pemukiman warga. Adapun contoh usaha yang cocok dilakukan di lingkungan pemukiman warga antara lain adalah usaha laundry, usaha pengetikan, usaha jasa penghias rumah, usaha jasa pembersihan, usaha jasa catering, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan membuat sebuah rencana sederhana tentang pendirian usaha laundry di sekitar lingkungan pemukiman warga. Adapun beberapa rencana yang harus dilakukan, yakni yang pertama yaitu menentukan lokasi usaha. Pertimbangkan untuk mendirikan usaha di lingkungan yang memiliki tingkat penduduk yang cukup tinggi. Yang kedua, menghitung biaya yang diperlukan untuk memulai usaha. Ini termasuk biaya untuk sewa tempat, mesin cuci, daya listrik, air, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, membuat daftar suku cadang dan bahan baku yang diperlukan, yakni deterjen, pelembut kain, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk layanan laundry. Yang keempat, mencari pemasok. Mencari pemasok yang dapat memberikan suku cadang dan bahan baku yang diperlukan dengan harga yang kompetitif. Yang kelima, hitung biaya operasional dan laba bersih yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha. Yang keenam, menentukan jenis layanan yang akan ditawarkan. Buatlah daftar harga untuk layanan laundry. Yang ketujuh, promosikan usaha dengan cara membagikan brosur, menggunakan media sosial, atau mencari pelanggan melalui mulut ke mulut. Yang kedelapan, memastikan bahwa mengikuti semua standar keselamatan dan keamanan yang berlaku. Yang kesembilan, menentukan jadwal layanan dan jadwal penyelesaian laundry. Yang ke-10, selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan memastikan bahwa Anda selalu menyediakan produk yang berkualitas. Jadi, dari rencana di atas dapat disimpulkan bahwa pendirian usaha laundry di lingkungan rumah tangga membutuhkan beberapa langkah yang harus diikuti, seperti menentukan lokasi, menghitung biaya, mencari pemasok, membuat daftar harga, promosi, dan memastikan bahwa semua standar keselamatan dan keamanan telah dipenuhi. Dengan melakukan semua langkah-langkah ini dengan benar, usaha laundry di lingkungan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, menghasilkan laba yang layak, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari beberapa video sebelumnya. Yang pertama, pada wawancara terhadap pengusaha yang telah berhasil, kami menemukan bahwa ia merupakan seorang wanita muda yang telah menjalani usaha di bidang fashion sejak tahun 2018. Di sini ia telah memiliki 2 cabang di 2 tempat. Ia menjalankan usaha menjual hijab yang ia produksi sendiri. Dan kami mendapati bahwa kunci dari kesuksesan usaha yang dimilikinya ialah jangan hanya berfokus pada satu jenis produk saja, namun kita harus mengembangkannya agar dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, untuk pengusaha yang belum berhasil, kami menemukan bahwa ia merupakan wanita yang menjual minuman Thai tea. Penyebab dari belum berhasilnya usaha yang ia jalani ialah banyak persaingan serta sudah banyak tren minuman baru, contohnya minuman boba.
Dan selanjutnya untuk usaha yang berpotensi maju, kami menemukan pedagang minuman baru yang menjual berbagai macam jenis es seperti es jeruk, es mangga, dan es lainnya. Usaha ini berpotensi maju sebab terdapat pada lokasi yang strategis, selalu ramai dilewati oleh masyarakat, dan juga harga untuk minuman tersebut sangat terjangkau, yang membuat masyarakat sangat tertarik membelinya. Dan yang terakhir, contoh usaha yang cocok dilakukan di lingkungan pemukiman warga ialah kami membuat rencana usaha laundry. Seperti yang sudah dijelaskan, kita harus memperhatikan beberapa hal untuk rencana mendirikan usaha tersebut. Di antaranya yaitu lokasi usaha. Kita harus memperhatikan lokasi di mana kita akan membuat usaha tersebut. Kemudian kita harus menghitung biaya, membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha tersebut, serta membuat promosi yang menarik. Baik, sekian kesimpulan dari video kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.